Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, edisi 17 Januari 2021. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami ingin membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini, saya ambil dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai, itulah renungan firman Allah di hari ini. Sudah menjadi hukum alam. Apabila kita menanam jagung, pastilah suatu waktu kita akan menuai jagung. Apabila kita menanam padi, suatu waktu kita akan menuai padi. Apabila kita menanam kasbi, suatu waktu kita juga akan menuai kasbi. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Karena itu, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk selalu menabur hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jangan kita menabur hal-hal yang tidak baik. Karena apapun yang kita tabur, suatu waktu itu yang akan kita tuai. Karena kita diatur oleh hukum tabur tuai ini, maka ada dua hal penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama, mari kita senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang. Firman Allah berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Juga dalam ayatnya yang lain berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita selalu tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita. Selagi kita bisa membantu orang, bisa menolong orang, mari kita belajar untuk melakukannya, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Sekecil apapun, dalam bentuk apapun, sesederhana apapun, kita belajar untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Yang kedua, karena kita diatur oleh hukum, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Maka hal yang kedua dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan kita berbuat kejahatan kepada sesama kita. Apakah kejahatan itu dalam bentuk membunuh orang? Apakah kejahatan itu dalam bentuk mencuri milik orang? Apakah kejahatan itu dalam bentuk kita menghina orang, kita memukul orang, kita menyakiti hati orang? Kita belajar untuk menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Suatu waktu ketika kita berbuat kejahatan kepada sesama, suatu waktu kejahatan itu akan menimpa kita. Karena itu dijauhkanlah dalam diri kita, dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita berbuat kejahatan kepada sesama kita. Kalau selama ini kita berbuat kejahatan kepada sesama, dan sepertinya kita enjoy dalam hidup ini, tunggu waktunya, kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Tidak mungkin hari ini kita tanam jagung dan besok langsung menuai jagung. Butuh waktu atau butuh proses untuk hal itu. Tetapi yang pasti dalam hidup ini, firman sudah melegitimasi akan hukum alam, bahwa apa yang kamu tabur itu yang akan kita tuai. Itu berarti bahwa sebenarnya apa yang kita alami hari-hari ini, ataupun di kemudian hari, sesungguhnya itu adalah bagian dari apa yang pernah kita tanam, apa yang kita pernah tabur dalam hidup kita. Karena itu
Tidak ada istilah rejeki non-blok. Sebenarnya rejeki yang Anda alami itu, yang Anda terima itu, karena Anda pernah menanam di beberapa waktu yang lalu. Yang ada saat ini adalah kita sedang menuai apa yang kita tanam dalam hidup kita. Karena itu tidak mungkinlah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita berharap menuai kebahagiaan, sementara kita menanam benih-benih ketidakbahagiaan. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi kalau kita ingin menuai kebahagiaan, itu berarti bahwa mari kita mulai menanam benih-benih kebahagiaan. Karena kita percaya ketika kita menanam benih-benih kebahagiaan, maka kebahagiaan itu juga yang suatu waktu kita akan tuai. Kalau kita menanam benih-benih kejahatan, maka suatu waktu itu juga yang saudara dan saya akan tuai dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi firman Allah di pagi hari ini mengajak kita berdasarkan hukum tabur tuai dalam hidup kita. Mari kita senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama kita, sekecil apapun, sebesar apapun, sesederhana apapun. Mari kita selalu berbuat kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Karena apa yang kita tabur, suatu waktu itu yang akan kita tuai. Dan yang kedua, mari kita berusaha dalam hidup untuk tidak berbuat kejahatan sekecil apapun kepada sesama kita. Dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun. Jauhilah kejahatan kepada sesama kita. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kiranya kebenaran firman Allah di pagi hari ini menolong kita untuk kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami akan hukum tabur tuai. Apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak jemu-jemu berbuat kebaikan bagi sesama kami. Tolonglah kami supaya kami menjauhi kejahatan kepada sesama kami. Karena kami tahu dan kami sadar, apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha dan kesibukan mereka, dalam seluruh mata pencarian mereka. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai dan mewarnai hidup kami sepanjang hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini.